Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masih meneruskan kajian kita membahas kitab Makanatu Tarim Indal Arifin, kedudukan kemuliaan kota Tarim di hati dan di sanubari pemikiran orang-orang arifin. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, ya ikhwani, bagaina ruju', bagaina jid hakiki wa thamarah. Wahai saudara-saudaraku, kita menginginkan kembali lagi dengan sesuatu yang sudah kita jalani, kita alami di zaman-zaman yang terdahulu, dari ilmu, dari semangat ibadah, kita memuliakan kota Tarim dan lain sebagainya. Kita menginginkan semangat yang benar-benar semangat, dan hasil dari setiap amal ibadah kita, kata beliau, bagaimana yakhruj min kulli qabilah 20 alim. Aku menginginkan, ayo kita keluarkan dari setiap satu kabilah, satu suku saja 20 orang alim. Ayo, satu suku keluar dari satu suku tersebut 20 orang alim. Kalau sukunya ada 10, berapa? Banyak sekali, 200. Kalau 5 suku, 20 keluar dari satu suku, maka bisa mendapatkan 100 orang alim. Kita butuh orang alim, kata beliau. Kalau sudah orang alim banyak yang diajari, maka ilmu bisa tersebar. Maka dengan ilmulah hidup kita bakal tentram dan sejahtera. Ma'at alim ya ikhwani, tidak ada yang mengetahui, wahai saudara-saudaraku, in bagaitul haq, kalau kau ingin mengatakan aku kasih kau fakta yang benar. Qala Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, qallal ilmu fi Tarim. Habib Umar bin Hasan Al-Haddad mengatakan, sekarang ilmu di Tarim mulai sedikit. Dulu ilmu di Tarim banyak sekali. Habib Umar bin Hasan Al-Haddad mengatakan sekarang sedikit, minim sekali ilmu di Tarim. Habib Alwi bin Syihab mengatakan, ayo kita kembalikan adat istiadat orang Tarim, ilmu Tarim, barakah Tarim, asrar Tarim, anwar Tarim, kita timbulkan lagi, tumbuhkan lagi di kota yang kita cintai. Itu ketika beliau ngejak omong orang-orang ahli Tarim di maulid beliau di Masjid As-Surur di malam Selasa, setiap hari Senin setelah maghrib. Wa qala radhiyallahu anhu, Nabi beliau juga berkata, wa kana sayyidi yahki anil Habib Abdurrahman al-Masyhur. Ya, pernah ada cerita dari Habib Abdurrahman al-Masyhur, ana ahadan min sadah al bin Yahya al-Ghuraf wajada isma Tarim. Ada salah seorang dari kalangan habaib dari Al bin Yahya, orang Ghuraf, itu ketika jalan melihat ada kertas, di tulisannya di kertas tersebut yang di jalan itu ada kata-kata Tarim. Tarim di jalan. Fi waraqah aw fi caqaf hakbani, di suatu kertas ataupun suatu kertas-kertasnya orang. Farafa'ahu wa tayyibahu wa 'azzamahu. Oleh Habib tadi yang mendapatkan itu diagungkan, dikasih minyak wangi, dimuliakan. Falamma billail, ketika beliau tidur pada waktu malam, ra'a Sayyidina al-Muhdhar, beliau mimpi Sayyidina Umar Muhdhar yang sudah kita bahas pada pertemuan ataupun part-part yang sebelumnya, bahwasanya Sayyidina Umar al-Muhdhar adalah salah seorang yang sangat cinta dan peduli sama kota Tarim, yang sampai sudah pernah saya sebutkan rukun Islam beliau ada 6. Yang terakhir adalah hirasatu Tarim, menjaga kota Tarim. Nah, orang yang memuliakan nama Tarim dimimpeni ambil Sayyidina Umar bin al-Muhdhar. Nah, wa albasahu hullah, diberi pakaian, pakaian yang sangat agung. Wa qala lahu hada sabab ta'dhimik lismi Tarim, aku memuliakanmu ini, aku mengasihimu pakaian zahir, pakaian batin, karena aku karena engkau memuliakan kalimat kota Tarim. Ya, dia tidak pernah ke Tarim. Dia ketika jalan melihat nama Tarim, mim, dimuliakan, dimimpeni oleh wali sangat besar, mengatakan aku memuliakanmu ini karena engkau memuliakan kota Tarim. Masya Allah. Qala sayyidi, fa kaifa biman 'allama fiha. Habib Ali bin Syihab ketika menceritakan ini, Habib Abdurrahman Masyhur ngomong sama yang hadir. Jadi Habib Abdurrahman Masyhur adalah guru dari Habib Alwi bin Syihab. Nah, Habib Alwi mendapatkan cerita dari gurunya. Nah, Habib Alwi menceritakan kepada orang yang hadir bahwasannya Habib Abdurrahman Masyhur mengatakan kepada orang yang diceritain itu, ngomong apa?
Kalau hanya orang yang memuliakan nama tarim itu dimuliakan oleh para aslaf seperti itu, bagaimana orang yang ngajar di kota Tarim? Bagaimana orang yang belajar di kota Tarim? Bagaimana orang yang ceramah di kota Tarim? Orang yang ngasih nasihat di kota Tarim, yang memuliakan orang Tarim dan lain sebagainya, pasti lebih mulia. Qala fil silsilah innal Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus, bahwasanya Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus yaqulu ala qaulatil muhdhar ala Tarim, mengatakan menyinggung perkataan Umar Muhdhar yang sudah kita bahas dari pertemuan yang lampau. Ketika Sayyidina Umar Muhdhar menyebutkan qasidah yang memuji kota Tarim dan mengasih nama kota Tarim adalah Biladut Tib. Sudah pernah saya sebutkan, ala ya nazihan an biladut tib bima la. Woi, orang yang menjauh dari kota Tarim, kenapa kau menjauh dari kota Tarim? Kembalilah ke kota Tarim. Sayyidina Umar Muhdhar ngasih julukan Tarim dengan Biladut Tib, kota yang penuh obat. Qal inna Sayyidina Al-Muhdhar sammaha Biladat Tib li'annaha jumi'at tibbain, tibbul qulub wa tibbul abdan. Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus mengatakan ini Biladut Tib ini bukan hanya obat zahir tapi juga obat batin. Siapa yang sombong pergi ke Tarim, insya Allah sombongnya hilang. Siapa yang pamer pergi ke Tarim, insya Allah dikasih resep sama ahli Tarim, aulia Tarim, pamernya hilang. Iri, dengki, maksiat. Siapa masuk kota Tarim dilaundry oleh para aslafun sholihin, dibersihkan hatinya, dibersihkan raganya, ruhnya, otaknya, semua organ tubuhnya, keluar dari kota Tarim seperti orang seperti lahir dari ke dunia. Jadi seperti itu disebutkan oleh guru-guru kita para aslafun sholihin, seseorang itu dilahirkan di dunia 2 kali. Yang pertama ketika dilahirkan oleh ibunya, yang kedua ketika orang tersebut banyak dosa, belajar di suatu guru murabbi ruh, dibersihkan itu hati, ruh, sehingga dia dilahirkan lagi. Ini lahir batin. Nah, orang yang seperti ini yang berhak mendapatkan asrar, rahasia Allah, cahaya Allah dan lain sebagainya. Jadi, ayo kapan kita lahir kedua kalinya? Nah, kata para aslafun sholihin, kalau inti pergi ke kota Tarim, inti mendapatkan obat batin sehingga kita dilahirkan lagi, sehingga kita menjadi orang yang istimewa. Masya Allah. Maka dari itu Al-Imam Umar Muhdhar mengatakan kota Tarim adalah Biladut Tib, kota obat. Bukan hanya obat zahir tapi juga obat batin. Wa kanu ahluna sabiqin, orang-orang dulu itu bagaimana manaqibnya para aslafun sholihin, kulluhum yahfadunal Qur'an. Mereka semua itu menghafalkan Al-Quran. Ulida bi Tarim wa hafidhul Qur'an al-azim, dilahirkan di Tarim, menghafal Quran. Wa ta'addaba bi adabi abih, dan dia mempunyai adab seperti adab kakek moyangnya, abahnya. Abun an abin yatalaqa wa hakada, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau membaca kitab Masyra'ur Rawi, kitab yang membahas manaqib Ahlu Tarim, tidak kita dapati setiap manaqib habaib sadah Tarim kecuali awal satr, awal ibarah itu nih. Ulida bi Tarim wa hafidhul Qur'anal Karim wa ta'addaba bi adabi abi. Itu 3 pasti ada. Sebelum balik mereka sudah hafal Quran. Itu kata Ibnu bin Syahab, mana ini? Ini kok mana di Tarim kok mulai kandas, mulai hilang. Ayo bagaimana rujuk? Kita semangatkan lagi. Ibnu bin Syahab menyemangati orang Tarim. As-sabiqun kita seperti itu. Ijtama'at fi zaman minal azman bi Tarim 300 mufti. Di suatu zaman kumpul di kota Tarim. Tarim itu enggak seberapa besar. Mungkin bisa katakan kita Lawang lah Tarim itu. Bukan Malang, bukan Surabaya, bukan kota yang besar. Ya. Di Lawang saja, di Tarim saja di suatu zaman ada 300 mufti. Allahumma sholli ala Muhammad. 300 mufti. Mufti ini bukan teman inti namanya mufti, bukan orang yang punya nama mufti 300, tidak. Mufti ini yang mempunyai izin, mandat, dikasih izin, dia memberi jawaban yang pantas dan keilmuannya sangat tinggi, mufti, sehingga dikasih izin untuk memberi fatwa ifta. Imam Syafi'i diberi mandat untuk memberi fatwa umurnya 15. Nah, kita 15 bisa apa? Maka malu kalau orang sudah umur 20, 25
keilmuannya kurang. Ayo bismillah, kata Pak bin Syahab. Ayo semangat lagi. Mana kalau ilmu Tarim sekarang ilmunya minim. Ayo kita hidupkan lagi. Satu zaman 300 mufti. Wa kanu yakifuna kulla lailah ala dikkat asyik 45 mufti. Kalau malam itu orang-orang mufti itu kumpul di Dikkah Asyik. Ada masjid namanya Masjid Asyik. Sering kita sholat di Masjid Asyik di Kota Tarim. Semoga kita bisa ziarah. Itu di depan masjid itu ada Dikkah. Dikkah ini badukan. Ada badukan. Ada 45 orang mufti jagongan di badukan itu membahas ilmu VG. Basul masailnya itu di badukan setiap malam di depannya masjid. Sekarang Basul Masail setahun sekali, setahun 2 kali. Itu pun keilmuannya nggak seberapa banyak seperti mereka. Kata beliau, ayo kita hidupkan ilmu, kita hidupkan semangat mencari ilmu seperti orang-orang yang telah lampau dari kita. Wa kana saful awal yaumal jum'ah fil jami' kulluhum muftiyun. Setiap sholat Jumat di masjid jami', shaf pertama itu semuanya mufti. Masya Allah. Kalau ente pergi ke Kota Tarim, sholat Jumatnya di masjid jami'. Jami' itu besar, ya besar dan panjang. Itu shafnya, satu shaf itu mungkin 100 bisa lebih. Nggak sampai 100 kira-kira, nggak sampai 200 lah. Di suatu zaman shaf awal semua mufti di Tarim. Ini kalau bisa mengingatkan kita dan mengingatkan orang-orang ahli Tarim. Dulu itu Tarim itu penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah, taat. Mana sekarang? Ayo kita hidupkan lagi. Dulu seperti ini. Maka dari itu kita walaupun bukan ahli Tarim, tapi kita cinta sama ahli Tarim, kita hidupkan ilmu. Kita hidupkan semangat mencari ilmu agar Allah memuliakan kita dan memuliakan agama kita. Semoga dijadikan ilmu manfaat. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.